Siddiqi di belakang nama Tengku Hasbi yang menjelaskan bahwa ternyata beliau adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sehingga penyamatan nama Siddiqi di belakang nama Tengku Ahmad Hasbi itu di tahun 1925. Lalu kemudian Hasbi menghasilkan karya di bidang Al-Quran, kemudian karya-karyanya di bidang tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, dan salah satu karya terbesarnya di bidang ilmu Al-Quran adalah tafsir Al-Majid An-Nur itu. Lalu kemudian yang kedua itu Al-Bayan. Hasbi As-Siddiqi memang lebih banyak di tafsir An-Nur itu berbicara tentang hukum-hukum fikih. Jadi beliau membuat tafsir An-Nur itu terlahir dari melihat kondisi masyarakat Aceh pada saat itu yang kurang berminat untuk mengkaji tentang kajian-kajian agama, mengkaji tentang pendidikan agama termasuk fikih kemudian. Nah, kenapa tafsir An-Nur itu hanya tidak tebal sebenarnya? Tafsir An-Nur itu karena sifatnya memang dia melihat kultur budaya masyarakat Aceh pada saat itu. Sehingga di tafsir An-Nur itu ada tulisan Arab Latinnya. Dan pun juga di tafsir An-Nur itu Hasbi As-Siddiqi juga mencantumkan hadis untuk sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang kemudian ada hukum di ayat apa gitu, kemudian disampaikan hadis. Walaupun misalnya Hasbi As-Siddiqi itu yang lahir itu tahun 1904 itu 1 tahun sebelum Muhammad Abdu itu wafat. Jadi sudah apa? Muhammad Abdu wafat itu lahir belum? Siapa namanya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi yang di tengah kelahiran beliau memang itu lahir di tengah-tengah reformasi umat Islam saat itu di tahun 1904 itu. Sehingga memang Tengku Muhammad Hasbi lahir dengan kondisi-kondisi yang dia belajar untuk mengkaji tentang konsep-konsep keislaman itu secara tidak pernah belajar keluar. Beliau lebih banyak belajar di Indonesia dan Tengku Hasbi As-Siddiqi itu produk lokal Indonesia. Walaupun beliau banyak belajar referensi keilmuannya itu dari luar. Termasuk kemudian beliau belajar tentang bahasa Belanda di Aceh. Lalu kemudian memang Tengku Hasbi itu sifat karakter orangnya memang dia pembelajar. Jadi kalau saya lupa di mana baca jurnalnya itu, beliau itu kalau misalnya kesehariannya itu memang baca buku. Jadi kebiasaan beliau itu ketika pulang dari mana-mana itu dia pasti baca buku dan selalu menulis apa yang dilihatnya di fenomena-fenomena di luar. Dia belajar, dia pernah mendirikan sekolah Al-Irsyad, kemudian karena kondisi masyarakat Aceh yang memang sangat kondisi politik saat itu memanas, sehingga ditutup langgarnya Hasbi As-Siddiqi itu. Lalu saya minta maaf, saya mungkin agak ribut. Ada yang bocor tuh Mas syarat. Iya Bu, ini di ruangan terbuka jadi satu sama teman-teman dan ada mahasiswa jadi ya maaf Ibu. Lalu kemudian kita berbicara tentang beberapa ide-ide tentang As-Siddiqi. Kemudian Hasbi As-Siddiqi itu saya bilang tadi dia pure memang produk-produk lokal. Sehingga memang wacana-wacana di dalam tafsir An-Nur juga itu lebih banyak memang dengan melihat kondisi masyarakat yang membahas tentang bagaimana kondisi masyarakat hari itu, termasuk kemudian di tafsir An-Nur itu kondisinya ketika bagaimana sih harus berwudu itu kan harus satu tulah gitu kan, satu tulah itu gimana sih jumlahnya gitu. Nah, Tengku Hasbi itu ketika masyarakat lokal Aceh memahami bahwa ketika sudah cukup satu tulah ya bisa dipakai wudu, tidak tergantung mau bersih atau tidaknya itu tidak diperhatikan. Jadi fikih lebih banyak memang konsepnya Hasbi As-Siddiqi itu bicara tentang fikih. Dan memang disiplin umumnya adalah fikih. Karena Tengku Hasbi itu lebih banyak menghadirkan kearifan lokal, kemudian
sehingga ada karyanya Siddiq itu tentang fikih Indonesia. Fikih keindonesiaan itu yang kemudian membentuk bahwa memang Hasbi Siddiq itu pemerhati terhadap kearifan lokal. Lalu Hasbi Siddiq juga pernah memimpin sebuah organisasi, bergabung di Persatuan Islam, lalu kemudian pernah memimpin pimpinan daerah Muhammadiyah Banda Aceh, dan kalau kemudian pindah ke Jogja, di Jogja juga beliau pun juga pernah berdebat dengan Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah di Jogja, di tempat di mana dia juga kemudian belajar tentang Muhammadiyah, berada di organisasi Muhammadiyah, lalu kemudian berdebat dengan pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai sendiri. Nah, itulah yang dikatakan bahwa gerakan pemulihan aliran melakukan atau kemudian dikenal dengan taklid dan menumbuhkan ijtihad itu melekat pada diri Tengku Hasbi Siddiq. Dan itu di yang melatar belakangnya tak banyak tapi namun kalau Profesor Baso siapa? Saya lupa nama belakangnya itu di Makassar itu mengatakan bahwa Tengku Hasbi Siddiq itu di dalam Tafsir An-Nur itu ada beberapa hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada beberapa hadis yang lemah yang dianggap. Tapi alasannya mengambil itu adalah untuk penguatan tentang hukum-hukum yang sedang dibahas saat itu. Sehingga nanti Tafsir Al-Bayan itu yang menyempurnakan Tafsir An-Nur. Cuman karena saya nggak Al-Bayannya itu, saya nggak berani membahas dokter. Nah, jadi itu yang mengenai tentang Hasbi Siddiq. Lalu kemudian ini beberapa karya-karya Tengku Muhammad Hasbi Siddiq menurut saya ya luar biasa sekali ya di masa Tengku Hasbi Siddiq itu dia melahirkan begitu banyak sekali karya-karya buku, termasuk di penghujung usianya itu kan beliau mau berangkat haji, tapi ya bahkan sempat menerbitkan buku tentang tuntunan ibadah haji. Itu buku terakhir yang beliau buat, tuntunan ibadah haji itu, dan itu tidak lama karya buku itu selesai, lalu kemudian meninggallah beliau. Belum naik haji tapi sudah membuat karya buku tentang tuntunan ibadah haji. Itu sesuatu yang luar biasa kan. Kalau kita berbicara inna amalu binniyat, segala sesuatu itu berawal dari niat. Jadi kalau seorang Hasbi Siddiq tidak berangkat haji karena beliau menunggu ajalnya, saya rasa niat ibadah itu oleh Allah luar biasa. Ini beberapa karya tentang fikih mawaris, ilmu hadis, lalu kemudian pedoman sholat, lalu kemudian pedoman kuliah ibadah. Berapa banyak sekali karya-karya yang beliau lahirkan. Waktunya tuh ya. Oh maaf, iya. Nah ini metode dan sistematika kitab Tafsir An-Nur karya Tengku Muhammad Hasbi Siddiq tadi sudah beberapa yang saya singgung. Lalu kemudian kalau di Tafsir An-Nur itu di jilid satunya di jilid satunya itu ada pembuka di situ, dan itu penyuntingnya adalah putranya sendiri, Dr. Haji Nur Rustaman Siddiq MA. Itu adalah putranya beliau yang kemudian menggambarkan bahwa tafsir Hasbi itu yang An-Nur itu dibuat dengan tahun 1952 sampai dengan 1961, berapa tahun kemudian dengan meninggalnya Tengku Hasbi itu kan tahun 1975. Ini kenapa alasan Tengku Hasbi itu menulis Tafsir An-Nur sudah dibahas tadi, termasuk kemudian memahami hubungan Al-Quran, dan kemudian mereka tidak menggunakan akalnya dalam memahami Al-Quran tadi. Dengan yang misalnya contohnya yang wudhu itu hanya satu kulah itu mau tidak perlu itu wadahnya itu tempatnya itu udah mau kotor atau bersih, yang penting satu kulah wudhu di situ. Nah, ada kisahnya itu entah benar atau tidak, tapi saya mencoba mencari ada kisahnya itu benar atau tidak. Tengku Hasbi Siddiq yang remaja kalau memahami konsep satu kulah itu, yang penting satu kulah sah, mau ada najis di bawah atau tidak, sampai harus mengotori wadah tempat wudhu itu, lalu kemudian wudhu lah kalian, itu sudah cukup satu kulah dan sah saja menurut kalian wudhu. Itu sikap protes analisa mencoba cara Hasbi Siddiq untuk mencoba nalar anak-anak
orang masyarakat di Aceh waktu itu untuk berpikir itu saja mungkin Ustaz, waktunya takut nanti dilanjutkan lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih Teh Nanti Malaka ya. Berhubung waktunya memang sedikit, tadi yang disampaikan sekedar pemantik ya. Jadi untuk berikutnya saya serahkan pemateri ketiga mungkin Pak Dokter ya, 15 menit lagi insya Allah. Karena ini pematerinya sudah siap, Teh Nanti Huda ya akan membahas tentang tafsir Al-Azhar. Oleh karena itu, mangga Teh Nana saya persilahkan waktunya kurang lebih 15 menit ya. Mangga silahkan. Mohon maaf, mungkin lewat Itu dua ya, satu akun saja sepertinya agar tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul orientasi tafsir Al-Azhar karya Hamka. Alangkah baiknya sebelum membahas tafsir Al-Azhar, alangkah baiknya untuk mengetahui biografi dari sosok mufasir tersebut. Pengarang dari kitab tafsir Al-Azhar adalah Buya Hamka, yang mana nama asli Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik bin Abdullah bin Abdul Karim Amrullah. Ia lahir di Tanah Siroh, tepi Danau Batam meninjau di Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari tahun 1908 dan wafat ketika berumur 73 tahun pada tanggal 20 Juli 1981. Ia lahir dari keluarga yang taat beribadah. Kemudian ayahnya seorang penggerak Islam di Minangkabau bernama Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan sebutan Muhammad Rasul. Sedangkan ibunya bernama Sofiah binti Bajindo. Ia memulai pendidikannya dengan mempelajari ilmu Al-Quran atau mengaji Al-Quran dengan orang tuanya di rumahnya sehingga menghatamkannya. Kemudian ketika berusia 7 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah desa. Kemudian pada tahun 1916, ia melanjutkan pendidikannya di Pasar Usaha Padang Panjang. Hamka ini adalah seorang ulama besar pada awal abad ke-20 yang memiliki keahlian di bidang agama, sejarah, budaya, sastra, dan politik. Bahkan ia dapat mewujudkan beberapa karya dan dapat menuangkan banyak wawasan ilmu pengetahuan dan di dalam karyanya yang menarik dan menginspirasi banyak orang, terutama para Islam Indonesia. Kemudian dari beberapa hasil karya Hamka ini lebih ada 79 karya, yang mana karyanya itu ada di antaranya Di Bawah Lindungan Ka'bah, kemudian Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan dari karangan yang terkenal itu adalah juga Tafsir Al-Azhar dari juz 1 sampai juz 30. Nah, kemudian latar belakang penulisan Tafsir Al-Azhar. Penulisan Tafsir Al-Azhar ini dimulai dari surah Al-Kahfi juz 15, dan tafsir ini pertama kali disampaikan oleh Buya Hamka di Masjid Al-Azhar di dalam kuliah subuhnya ketika dia menyampaikan ke jamaahnya. Kemudian pada tahun 1958 sampai 1964, Hamka menulis Tafsir Al-Azhar, meneruskan penulisan Tafsir Al-Azharnya dari juz 18 sampai juz 16. Kemudian pada tanggal 27 Januari, tepatnya di bulan Ramadan, hari ke-12 tahun 1964, Hamka menulis tafsirnya pada surah Al-Baqarah ayat 255, yaitu pada ayat kursi. Bersamaan ketika Hamka mengisi majelis ilmu di depan 100 orang ibu-ibu yang mayoritas kaum pelajar. Kemudian ketika Hamka kembali ke rumah untuk beristirahat, kemudian Hamka
tiba-tiba didatangi 4 orang polisi yang berpenampilan seperti preman yang datang ke rumahnya bertujuan untuk membawa Hamka ke dalam tahanan. Hal ini dikarenakan Hamka dituduh beberapa tuduhan, diantaranya yang pertama, Hamka dituduh sebagai orang yang mengumpulkan rapat tertutup pada tanggal 11 Oktober 1963 untuk membunuh Menteri Agama Republik Indonesia Haji Syaifuddin Zuhri dan mempengaruhi mahasiswa dalam perkuliahan agar menjadi kaderisasi atau pemberontakan Kartosuwiryo, Muhammad Nasir, dan Syaifuddin Prawiranegara yang mengatakan kalau yang disebutkan itu telah gagal, kalian janganlah sampai gagal. Kemudian juga menurut Taufik Abdullah, Hamka itu dituduh sebagai orang yang menerbitkan sebuah esai yang berjudul Demokrasi, berarti kritikan terhadap kekuasaan Presiden Soekarno. Maka dari itu Hamka dibawa ke tahanan tanpa ada dan akhirnya Hamka ditahan tanpa proses pengadilan. Kemudian Hamka selama Hamka ditahan, Hamka menganggap bahwa dirinya ditahan selamanya karena tidak terdapat tanda-tanda bahwa dirinya akan dibebaskan. Namun ketika terjadi perubahan politik seiring peristiwa pergerakan G30 PKI, akan nampak harapan untuk dilepaskan dan akhirnya Hamka dibebaskan setelah pergantian dari Orde Lama kepada Orde Baru, dan Hamka ditahan selama 2 tahun 4 bulan. Akan tetapi dengan Hamka ditahannya selama 2 tahun 4 bulan itu membuahkan hasil, yaitu Hamka telah menyelesaikan tafsir Al-Azharnya dari juz 1 sampai juz 30. Kemudian metodologi tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ini memakai metode tahlili, yaitu dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas berdasarkan surah per surah atau ayat per ayat. Kemudian corak penafsiran Al-Azhar ini bercorak adab al-ijtimai, yaitu karena terlihat jelas bahwasanya Hamka itu seorang sastrawan yang berusaha menciptakan suatu penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, di samping itu juga ia menyinggung keadaan sosial, politik, dan peristiwa pada pemerintahan Orde Baru yang sedang terjadi. Kemudian sumber tafsir Al-Azhar ini adalah Bil Iktironi, yaitu gabungan antara Bil Mansur dan Bil Roi. Kemudian juga sistematika penulisan tafsir Al-Azhar ini adalah di setiap awal surahnya itu dicantumkan sebuah pendahuluan. Kemudian di akhir pembahasannya itu dicantumkan ringkasan atau yang ringkasannya itu berisi pesan atau sebuah nasihat-nasihat agar bisa diambil ibrah atau pelajaran dari penjelasan surah tersebut. Kemudian selanjutnya contoh penafsiran Hamka. Di sini ada penafsiran dari Al-Quran dengan Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan sahabat, Al-Quran dengan tabi'in, dan Al-Quran dengan tafsir Al-Muqtabarat. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran seperti contoh pada surah Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ghairil maghdubi alaihim, yang artinya bukan jalan mereka yang dimurkai atasnya. Kemudian hal ini ditafsirkan siapakah yang dimurkai Tuhan? Ialah orang yang telah diberi kepadanya petunjuk, kemudian telah diutus kepada rasul-rasul, telah diturunkan kepadanya kitab-kitab wahyu, namun mereka masih saja masih saja mengikuti hawa nafsunya. Bahkan mereka telah ditegur berkali-kali, namun teguran itu tidak diperdulikan. Kemudian ayat ini ditafsirkan oleh Hamka dengan surah Ali Imran, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim.
yang di tafsirnya itu adalah dan seperti itulah jika diajak bercakap oleh Tuhan, seakan-akan Tuhan dalam bahasa umum buah muka apabila berhadapan dengannya. Itulah nasib orang yang dimurkai. Kemudian tafsir Al-Quran dengan hadis. Contoh surah Al-Fatihah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Bisa ditafsirkan dengan hadis bahwasanya Ibnu Hatim dan Ibnu Abbas meriwayatkan yang dimaksud dengan tunjukilah kami jalan yang lurus adalah mohon ditunjukilah agamamu yang benar. Kemudian dari ada meriwayatkan, hadis lain meriwayatkan, yaitu dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim di sini adalah agama Islam. Kemudian dari Ibnu Mas'ud juga menafsirkan yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim di sini adalah kitab Allah. Kemudian mohon maaf, apakah waktunya masih ada? Masih ada teh, mangga sekitar 7 menitan deh. Mohon maaf, apakah waktunya masih ada? Masih ada teh 7 menit. Kemudian tafsir Al-Quran dengan kaul sahabat, yaitu pada surah Al-Fatihah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Di sini Fudail bin Iyad meriwayatkan bahwasanya yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim atau tunjukilah kami jalan yang lurus adalah jalan pergi naik haji, yaitu menunaikan haji sebagai rukun Islam yang kelima dengan penuh keinsafan dan kesadaran sehingga mencapai haji yang mabrur. Kemudian tafsir Al-Quran dengan kitab menafsirkan dengan kitab tafsir Al-Mu'tabarat, yaitu pada surah Al-Fatihah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Di sini Said Rashid itu di dalam tafsir Al-Munir menguraikan bahwasanya menguraikan dari penafsiran gurunya itu Syekh Muhammad Abduh tentang orang yang tersesat, yaitu terbagi kepada beberapa bagian, yaitu diantaranya orang yang sesat itu adalah orang yang memutar balikan hukum dari maksud yang sebenarnya. Kemudian orang yang sesat itu adalah orang yang timbul dari orang yang pintar tetapi batinnya sebenarnya kosong dari keimanan. Nah, kemudian penafsiran Al-Quran dengan Ra'i. Di sini pada pemakaian lafaz Tuhan dibagi menjadi dua, yaitu Allah sebagai Tuhan, pemilik semesta alam, dan sebagai Tuhan, yaitu yang dimaksud Tuhan di sini adalah untuk menghormati sesama manusia. Nah, kemudian dengan ditafsirkan biro ini bahwasanya jika orang Jawa menyebut Allah itu adalah dengan Gusti, sedangkan orang Banjar Melayu kata Gusti itu dipakai untuk orang bangsawan atau gelar sebagai orang yang mempunyai pangkat tinggi, sedangkan di dalam bahasa Sunda menyebut Allah itu dengan pangeran. Akan tetapi di daerah lain penyebutan pangeran itu adalah sebuah gelar untuk bangsawan atau anak raja. Nah, kemudian juga jika di daerah Bugis atau Makassar kata Allah menyebut Allah itu dengan kata Poang Allah Ta'ala. Kemudian kesimpulan dari makalah saya yaitu Buya Hamka merupakan seorang sejarawan sekaligus tokoh ulama yang banyak menghasilkan berbagai karyanya, dan yang paling terkenal di antara karyanya ialah Tafsir Al-Azhar, yang di dalamnya terselip sebuah pesan penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat muslim disebabkan terjadinya perang pemikiran dan politik yang sangat membahayakan bagi para generasi muslim waktu itu. Penafsiran Hamka ini menggunakan metode tahlili, kemudian sumbernya al-Iqodi, kemudian coraknya bercorak, ada buat ijtimai, kemudian cara penjelasannya itu menggunakan muqarrin, perbandingan. Kemudian di dalamnya itu tertera dengan penjelasan yang sangat jelas sehingga dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Teh Nana yang sudah menyampaikan hasil kajiannya. Alhamdulillah 3 tafsir yang lahir di Indonesia tadi dimulai dari tafsir Al-Misbah, lalu kemudian tafsir An-Nur, dan terakhir tafsir Al-Azhar karya Hamka sudah dipaparkan begitu lumayan lugas ya. Tentunya tafsir Al-Quran di Indonesia yang lahir tersebut itu tidak lahir dari ruang sosial yang hampa budaya dan hampa kemasyarakatan. Tentunya ia pasti lahir dari suatu kondisi sosial dan budaya tertentu. Kalau kita lihat dari hasil penelitiannya Pak Islam Gusmian yang membagi sosial budaya penulisan tafsir dimulai dari tafsir yang ditulis dari ruang basis politik tertentu sampai yang bebas, tidak terikat dengan basis sosial yang spesifik. Kita lihat tafsir yang ditulis oleh misalkan yang tadi Al-Azhar ya, itu dimasukkan ke dalam poin kelima dari penelitiannya Pak Islam Gusmian, yang mana dia menyebutkan Al-Misbah dengan Al-Azhar terikat dengan sosial budaya tertentu, atau dengan kata lain dia bebas dan longgar. Sedangkan tafsir An-Nur yang dikarang oleh Hasbi As-Sudiki itu masuk pada kelas ketiga yang disebutkan dengan tafsir yang ditulis di lembaga pendidikan formal ya. Ketika itu Hasbi As-Sudiki memang menjadi dosen dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kata Pak Islam Gusmian. Oke, baik teman-teman sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan kepada ketiga pemateri tersebut, baik itu atau mengkomentari, maka saya persilahkan. Maka untuk 2 orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadin, ini ada mungkin pertanyaan ya, komentar atau pertanyaan yang bisa disebut seperti itu ya. Sebagaimana yang kita semua tahu ya, sama di referensinya Az-Zahabi, Az-Zarqani dan Mana'ul Qattan tentang mashadir tafsir atau sumber tafsir. Nah, misalkan di Az-Zahabi, sumber tafsir itu sumber ada riwayah itu, sumber tafsir riwayah itu adalah tafsir yang berasal dari riwayat gitu. Dan riwayat dari Nabi, sahabat sampai tabi'in, itu Az-Zahabi. Kalau Az-Zarqani menghilangkan tabi'in tapi menambahkan dengan tafsir Quran bil Quran. Nah, kalau Mana'ul Qattan itu memasukkan tabi'in ya kalau nggak salah. Nah, itu seputar sumber tafsir yang disebut dengan riwayah. Ini kaitannya dengan tafsir yang pertama, pemateri pertama ya, tafsir Al-Misbah. Tadi saya mendengar bahwa sumber tafsir Al-Misbah itu sumber birriwayah. Nah, kalau melihat dari penegasan di UIN Bandung, kalau di S1, tafsir birriwayah itu selain tafsir berasal dari riwayat tadi, sahabat tabi'in, bahkan ditambahkan dengan tabi'un tabi'in, yang menafsirkannya harus Rasul, sahabat, dan tabi'in. Jadi hadis tersebut dispesifikasi untuk ayat tertentu. Nah, itu tafsir biriwayah. Kalau hadis Rasul dipakai menafsirkan Al-Quran, sementara Rasul tidak pernah menafsirkan ayat dengan hadis tersebut, maka itu masuknya bukan sumber tafsir biriwayah, tapi masuknya sumber tafsir birra'yi. Nah, di pemateri pertama tadi saya dengar bahwa tafsir Al-Misbah itu sumbernya sumber birriwayah. Tetapi jika melihat referensi tadi Az-Zahabi, Az-Zarqani, dan Mana'ul Qattan, lalu dipertegas dengan para guru-guru kita bahwa itu tidak termasuk tafsir birriwayah. Nah, bagaimana tanggapan pemateri tentang tafsir Al-Misbah tadi? Nah, walaupun memang saya juga sering berpikir begini ya, apa sih kalau lagi ngomong sendiri gitu, apa yang harus
harus menentukan ini sumber tafsirnya biriwayah atau birroi. Padahal secara pragmatis di masyarakat atau kita tidak seolah-olah tidak urgent ya untuk ini biriwayah atau birroi. Ini tafsirnya biriwayah lalu kita pakai. Silakan tidak begitu. Yang penting tafsirnya itu ada, dalamnya ada konten yang cocok untuk kita pakai, maka itu yang bisa diambil. Nah, tapi kalau di kelas gini saya secara kognisi saya terstimulus ya untuk bertanya, walaupun menurut saya pribadi sih itu nggak penting mau birroi, mau biriwayah, yang penting tafsir itu ada dan digunakan oleh masyarakat. Nah, tapi kalau di kelas mungkin untuk eksistensi saja ya itu juga saya bertanya seperti itu. Itu mungkin moderator pertanyaan saya. Baik, terima kasih Kang Aden. Mungkin bisa dicerna ya Teh Nana. Teh Dini, mohon maaf. Teh Dini, silakan dicatat pertanyaannya dan dipersiapkan jawabannya. Sebelum dijawab, saya berikan kesempatan kepada penanya kedua untuk maka silakan untuk teman-teman siapa yang mau bertanya. Saya batasi 2 orang dulu ya untuk tema pertama ini. Maka silakan. Tidak ada? Ada Ustaz. Oh, mangga Pak Ustaz Sefail. Mangga. Terima kasih atas waktunya. Tadi dijelaskan pada tafsir Al-Azhar kayak Buya Hamka ya, bahwa di sana menafsirkan Al-Quran dengan hadis, kemudian Quran dengan ro'yu. Nah, ini untuk contoh penafsiran Al-Quran dengan ro'yunya, dengan pendapatnya, apakah dipengaruhi ketika Buya Hamka menafsirkan Al-Quran selama di penjara, apakah ada tekanan-tekanan ataupun dorongan-dorongan dari lawan politiknya, ataupun hanya dia itu mulus, ataupun dari keinginannya dia untuk menafsirkan Al-Quran dengan ro'inya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz Fuad ya. Jadi pertanyaannya saya spesifikasikan, saya ringkas bahwa tafsir birroi dari Hamka itu apakah dipengaruhi atau tidak. Pertanyaan ini ditujukan untuk Teh Nana. Baik, sebelum nanti ada yang tidak senang kan kalau dipengaruhi itu, tidak boleh gitu kan. Untungnya tidak di sini Kang. Baik, langsung saja penanya pertama dijawab oleh Teh Dini. Mangga silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba menjawab pertanyaan Kang Aden. Kenapa bisa saya katakan tafsir biriwayah atau bil ma'sur, karena yang tadi juga dikatakan ya, sebenarnya jika dilihat itu bisa dikatakan tafsir beliau itu kan juga bukan banyak sih, beberapa ada yang beliau memberikan ro'yun beliau gitu kan, itu kan juga termasuk tafsir birroi. Nah, di pembukaan tafsirnya itu beliau menulis sendiri. Jadi tafsir yang beliau tulis itu adalah tafsir biriwayah, karena kata beliau salah satu ciri dari tafsir al-Misbah itu mirip seperti tafsir Timur Tengah, sangat kentara dalam tafsir al-Misbah ini. Quraisy dalam penafsirannya banyak mengambil riwayat sebagai sumber penafsiran yang disandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi beliau sendiri juga menulis bahwasanya tafsir ini juga sebagai tafsir bil ma'sur atau biriwayah, karena beliau menyandarkan sendiri kepada Al-Quran dan juga kepada riwayat-riwayat yang sahih. Akan tetapi mungkin di beberapa ayat beliau juga memberikan ro'yun beliau sendiri, jadi tidak sepenuhnya ma'sur gitu. Ma'sur yang di sini, jadi maksud beliau bukan ma'sur yang tafsir yang harus ditafsirkan oleh Rasul, akan tapi yang dimana penafsirannya itu juga disandarkan kepada riwayat-riwayat dari Rasul atau kepada ayat Quran terutama, atau kepada riwayat para sahabat dan juga tabi'in yang dimana itu riwayatnya sahih. Mungkin seperti itu Kang Aden. Baik, bagaimana Kang Aden? Ya, terima kasih, argumentasinya sangat jelas ya dari Prof. Kores sendiri ya, di mukadimahnya betul ya. Mukadimah menjelaskan bahwa ini tafsir riwayah. Memang
mungkin ya kita juga ada yang dari UIN Bandung ya, yang bukan ya. Kalau di UIN Bandung kan selalu ditegaskan bahwa tafsir biriwayah itu harus Rasul, sahabat dan tabi'in yang menafsirkan ayat tersebut. Lalu kita kutip gitu, bukan hadis Rasul dicocokkan dengan ayat tersebut. Nah, lalu juga ada ketika penentuan kita diarahkan bahwa yang paling dominan di tafsir tersebut apa, riwayat atau pemikiran dia sendiri. Nah, kalau yang paling dominannya adalah riwayat, maka itu tafsir, dan sesuai dengan kriteria al-mathur, maka itu tafsir bil mathur. Nah, kalau yang dominannya bukan riwayat, pemikirannya atau tukilan-tukilan, maka itu tafsir bil ra'yi. Nah, tapi kembali kepada manfaat ya, mau bil ra'yi mau bil riwayat, itu yang penting tafsir Al-Misbah itu ada sebetulnya gitu kan. Dan di dalamnya ada tema-tema yang sangat menarik untuk kita implementasikan. Walaupun kadang-kadang mengimplementasikan tafsir itu kurang laku itu Kang. Pak Dokter, saya kan punya channel ini ya, channel IQ Tafsir gitu, IQT. IQ Tafsir itu membahas Al-Quran mulai turun, membahas dakhilu tafsir itu tidak laku. Justru yang paling laku itu yang ada nuansa hiburan, ada kisah, cerita kisah, atau konten-konten aktual. Seperti waktu itu ada tentang khomer ya, khomer halal gitu kan, ada bukan halal sih, ada pejabat yang melegalkan khomer. Nah di situ baru diserang oleh penonton. Nah gitu ya tentang tafsir. Mungkin gitu Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi cukup ya Kang Aden. Saya lanjut ke penanya kedua, Pak Ustaz Fuad, yang menanyakan terkait dengan tafsir bi ar-Ra'yi dari Hamka, apakah dipengaruhi atau tidak ya, ataukah itu pure gitu pemikiran beliau. Maka Teh Nana silahkan. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Asafal tadi mengenai apakah dari tafsir Hamka itu mempengaruhi pada tafsirnya dengan berdasarkan beliau di tahanan seperti itu ya. Mungkin untuk pendek yang saya tahu, yang saya pahami bahwa tafsir Hamka ini, jadi Buya Hamka ini menulis tafsirnya ini kan menggunakan bil masur dan bil ra'yi. Dengan bil ra'yinya itu beliau juga memasukkan dari pendapat beliau sendiri, dan tadi juga sudah dikatakan memasukkan juga dari kitab tafsir al-mutabarat, yaitu seperti tafsir Ruhul Ma'ani, Zamakhsyari. Kemudian mungkin untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di makalah saya, di situ sudah dipaparkan banyak rujukan-rujukan dari ar-Ra'i, tafsir ar-Ra'i yang diambil oleh Buya Hamka. Kemudian Buya Hamka juga menulis tafsir ini dengan bukan hanya dengan bil ma'sur saja, tapi dengan bil Ra'i, karena beliau ini sebelumnya melihat kepada mufasir klasik yang begitu fanatik terhadap mazhab yang dianutnya. Bahkan jika redaksi ayatnya itu menunjukkan kepada mazhab tertentu, maka ia untuk menafsirnya itu lebih mencondongkannya itu kepada mayoritas yang dianutnya seperti itu. Dan kemudian juga mungkin ada tambahan sedikit, Buya Hamka menulis tafsir ini juga karena di Indonesia mayoritas Muslim, dan mayoritas penduduknya Muslim, beragama Muslim, dan haus akan bimbingan agama Islam. Jadi disitulah Buya Hamka memotivasi untuk menulis tafsir, yaitu agar memberikan pengetahuan, wawasan gitu dari rahasia-rahasia Al-Quran, dan kemudian juga selain itu untuk meninggalkan pusaka yang berguna bagi bangsa dan agama Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Teh Nana. Bagaimana Ustaz Fuad? Syukur. Cukup atau mau di kembali?
Iya, cukup. Syukur. Baik, ya, terima kasih. Skip Kang, skip. Baik, alhamdulillah dua penanya pertama sudah dijawab. Kiranya ada waktu sekitar 10 menit ya sebelum nanti diserahkan kepada Pak Dokter dan Ibu Dokter. Silakan untuk dua orang kedua, silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mengkritisi atau mau bertanya kembali kepada tiga presenter yang tadi sudah mempresentasikan materinya. Silakan teman-teman. Maka dari kelas B kalau ada yang mau disampaikan. Ada? Silakan. Pas kayaknya Ustaz. Iya, baik. Berhubung tidak ada penanya, tidak ada yang mau mengomentari dan bahkan mau menambahkan ya kepada tiga pemateri tadi. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya mungkin. Boleh Kang, bangga. Kami wakil moderator. Ya baik. Kepada ketiga pemateri mungkin ya dari mulai Teh Zini, kemudian Teh Dini, kemudian Teh Nana dan Teh Amel terkait dengan kitab tafsir yang lahir dari tahun 1945 sampai dengan 2000-an lah kira-kira itu yang ditulis di silabus. Nah, dari ketiga tafsir ini kan pasti keluar dari ruang sosial budaya tertentu dan memang ditujukan untuk masyarakat tertentu pada saat ditulisnya tafsir gitu, kira-kira. Dan memang penulis tafsirnya juga backgroundnya beda-beda, ada yang memang backgroundnya akademisi seperti memang Asfi Asidiki, lalu kemudian Al-Misbah ya, Quraish Shihab. Ada yang juga memang dia berawal dari kajian rutin seperti Al-Azhar. Nah, apakah ketiga tafsir ini ketika hadirnya di masa ditulisnya Al-Quran itu ada yang menolak? Artinya beberapa golongan tidak menerima gitu tafsir ini karena memang persinggungan antar beberapa golongan yang ada gitu. Seperti misalkan Al-Misbah itu kan terkenal oleh beberapa orang atau beberapa golongan penulisnya tasyayu atau kusyiah-syiahan, sehingga pasti berefek pada karyanya sendiri. Nah, apakah ketika lahirnya tafsir Al-Misbah misalkan itu ada kalangan yang memang menolak? Kalau tadi kan pengaruh itu berarti menerima ya. Kalau yang menolak apakah ada itu ketika tafsir ini lahir atau tidak? Ini kepada tiga pemateri ya. Baik itu yang terkait dengan Al-Azhar, Al-Misbah ataupun tafsir An-Nur. Itu saja mungkin silahkan kepada tiga pemateri. Silakan pemateri pertama berkomentar terlebih dahulu. Ya Bismillah, mencoba untuk menjawab. Sebenarnya tidak bisa menjawab sebenarnya karena belum mengkaji lebih dalam. Untuk yang menolak, sepertinya saya juga baru tahu yang menolak tafsir Al-Misbah itu kan nggak menolak semuanya kan, tapi kan yang tadi ya contohnya yang tadi Pak Abdurrahman bilang seperti contoh yang penafsiran tentang kerudung himar itu. Nah, jadi jilbab ya, jilbab. Iya jilbab maksudnya Pak Iman. Iya jilbab itu maksudnya. Baru kan terlihat beberapa orang yang menolak karena tidak sesuai dengan tafsir-tafsir yang lainnya. Jadi menurut saya jika dilihat sepengetahuan saya, pendek pengetahuan saya, kembali kepada tujuan asalnya dari tafsir Al-Misbah itu kan itu juga tafsir kan digunakan sampai-sampai juga kan dibuat satu channel yang dimana mengkaji tafsir tersebut, dan banyak juga para penuntut ilmu dan juga ulama juga memakai tafsir Al-Misbah. Jadi mungkin ada yang menolak mungkin, cuman saya tidak tahu, tapi yang saya tahu kebanyakan itu ya menerima. Yang menerima di sini kan bisa dilihat
Ya karena tafsir al-misbah itu dipakai di berbagai di berbagai kajian atau universitas ataupun juga dijadikan rujukan untuk para ulama, khususnya para dai-dai. Mungkin seperti itu. Mungkin menambahkan Kang Ustaz Abdurrahman. Bangga. Terkait tafsir tersebut, terutama konteksnya tentang jilbab tadi ya, yang ditulis di bukunya tentang jilbab ya, ada, saya punya buku Prof tersebut jilbab. Mungkin karena saya lahir dari pesantren, dan di pesantren itu mayoritas menolak pemikiran Prof. Quraish Shihab. Pesantren, maksudnya bukan di pesantren yang pernah saya singgahi gitu, menolak. Lalu kalau yang di channel YouTube juga kan banyak ya yang menolak pemikiran Prof tersebut. Itu mungkin Kang tambahannya Kang. Baik, jadi ada tambahan data ya dari Kang Aden bahwa ada beberapa pesantren yang memang menolak tafsir al-misbah ketika tafsir ini dipublikasi ke masyarakat. Baik, terima kasih Kang Aden, Teh Deni, dan Teh Amel, mangga sama Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Agak singkat memang karena tadi seperti saya bilang bahwa kelahiran hadirnya kemudian tafsir An-Nur itu memang menjadi sebuah kegelisahan Tengku Hasbiah Siddiqi melihat kondisi masyarakat Aceh waktu itu. Saya kenapa tafsir An-Nur itu ada translate ada bahasa Arabnya, ada Latinnya, supaya memudahkan agar dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau misalnya bukan soal penolakan kan kultur budaya Aceh sampai hari ini juga begitu kuat secara tentang kekuatan kultur budaya masyarakat Aceh itu sangat kental sekali hingga sampai hari ini. Dan bahkan kemudian perkembangan Muhammadiyah dan beberapa pes juga kan tidak begitu mengalami perkembangan secara signifikan. Alasannya apa ya? Itu berbicara tentang kebiasaan dan kultur masyarakat sana sendiri. Kalau yang menolak kan termasuk kemudian ketika Hasbiah Siddiqi mendirikan pesantren al-Satu sendiri kan itu dirobohkan oleh masyarakat di sana. Jadi kalau misalnya penolakan ada itu dari beberapa referensi yang saya baca, termasuk sejarah bagaimana Hasbiah Siddiqi kemudian keluar dari Aceh dan berpindah ke Jakarta karena penolakan terhadap pemikiran Hasbiah Siddiqi. Itu saja mungkin. Kemudian ada yang bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nuhun Teh Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tafsir Al-Azhar, Teh Nana, bagaimana? Bismillah. Mungkin mencoba untuk menjawab. Untuk yang ulama yang menolak dari tafsir Al-Azhar ini mungkin sejauh penelitian saya belum menemukan, akan tetapi mungkin saya ingin paparkan sedikit komentar dari ulama, dari sebagian ulama, akan tetapi mungkin ini hanya komentar saja, ya komentarnya itu mungkin tidak untuk menolak atau menyanggah seperti dari ulama Abi Syakirin menegaskan bahwa tafsir Al-Azhar ini merupakan karya Hamka yang memperlihatkan keluasan pengetahuan dan hampir mencakup di seluruh disiplin ilmu yang penuh berinformasi. Kemudian menurut ulama dari Muhammad Syauqi Zohir bahwa tafsir Al-Azhar ini merupakan kitab tafsir Al-Quran yang lengkap dalam bahasa Melayu dan dianggap sebagai tafsir yang terbaik untuk masyarakat Melayu Muslim. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Baik, jadi sejauh pengetahuan penulis pemakalah untuk tafsir Al-Azhar belum ada yang menolak ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih jawabannya kepada 3 pemateri. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.50. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, dikomentari dan dikritisi, akan saya kembalikan ke Pak Dr. Dadan Rusmana dan Ibu Dr. Ryan MAG. Maka silahkan Bapak Dokter untuk memberikan evaluasi, masukan dan kritikan terhadap makalah yang sudah dipresentasikan. Silahkan Pak Dokter dan Ibu Dokter Mangga. Ya, saya dulu ya. Ibu lagi sakit katanya, lagi sakit tenggorokan. Iya Pak. Mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa berdiskusi dan jalan untuk 3 presentasi ya. Terima kasih pada para presenter yang sudah memanfaatkan waktu secara efektif, efisien, informatif, padat, dan insya Allah ya berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Oke, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama ini titipan dulu dari Ibu ya, Bu Dr. Hajah Yayan. Satu hal terkait dengan pemakalah ya, itu seyogianya makalahnya tidak terlalu deskriptif gitu ya, tidak terlalu deskriptif, hanya menjelaskan tentang biografi, karakteristik gitu ya. Mungkin kalau informasinya hanya seperti itu, maka ya mahasiswa yang ada di sini karena sudah pasca sarjana dan semester 3 saya kira sudah mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi ya, atau rata-rata punya pengetahuan yang sama. Oleh karena itu sekalipun misalnya menarasikan biografi, seyogianya menarasikannya adalah biografi yang analitik. Artinya biografi analitik itu bukan hanya kronologis, tetapi dia ingin disambungkan dengan hal-hal lain ya. Misalnya kalau dalam bidang tafsir ya, itu terhadap ideologi tafsirnya misalnya, atau anasir-anasir budaya yang masuk ke dalam tafsirnya, atau yang kita kenal misalnya dengan istilah vernakularisasi lah gitu ya. Bagaimana pengalaman yang dihadapi oleh mufasir itu kemudian memberi corak dan warna terhadap karya tafsir. Ya, itu yang saya maksudkan ya, dan mudah-mudahan sama juga dengan apa yang ingin disampaikan oleh Ibu ya. Kemudian sayang dari 2 pemakalah di awal, walaupun di yang ketiga juga belum proporsional ya, artinya belum cukup lah gitu ya untuk melihat studi kasusnya. Karakteristik dari segi masodir, sumber-sumber, kemudian dari segi manhaj, metode, kemudian dari orientasi atau tujuan tafsir atau lawan atau apapun namanya, itu belum tergambar dari studi kasusnya. Ya. Apakah misalnya mau menjelaskan tentang studi kasus tentang gender, atau tentang teologi, atau tentang pembaharuan, tentang pembangunan, nah nanti akan dilihat yang tadi disampaikan oleh para penanya, apakah ini cenderung pada tafsir riwayat atau tafsir birro'i gitu ya. Kemudian metodenya apakah murni ya, tahlili, panjang-panjang, atau ijmali untuk beberapa kasus misalnya dia bersifat global. Kemudian apakah dalam konteks tertentu keilmuan yang dominannya, misalnya ilmuwan itu bisa jadi dalam teologinya seperti apa, kemudian dalam fikihnya seperti apa, dalam bidang sosial budayanya seperti apa, dalam politiknya seperti apa, kan begitu ya. Jadi belum masuk pada kasusnya ya. Jadi terlalu deduktif, besar di kepala, tidak melihat pada kakinya ya gitu ya, kakinya seperti apa. Jadi kadang-kadang memang nulis itu semangat di awal begitu ya, panjang di awal, tapi ketika sampai pada inti kadang-kadang habis tenaga itu ya. Karena kadang-kadang nulisnya SKS sih, sistem kebut semalam gitu ya. Kalau tidak semalam ya beberapa hari lah gitu ya. Tiga tokoh yang diambil ya sebagai ini itu lahir dari 2 periode lah ya. Saya menyebut 2 periode itu misalnya gini, Hasbi As-Siddiqin dengan Hamka itu kan satu generasi ya, hidup dan meninggalnya kan hampir bersamaan ya.
lahir di awal abad ke-20, kemudian meninggal di tahun 70-an atau 80-an ya. Gitu. Kemudian kalau Quraisy Shihab itu lahir menjelang kemerdekaan. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup dan masih live ya, the living lah gitu ya, living gitu ya. Walaupun antara living artinya orangnya dengan karyanya kan berbeda ya. Mungkin kalau di antara para pembaca ya, tafsir Al-Azhar sampai hari ini masih living, masih dibaca ya. Beberapa saat yang lalu saya diminta untuk membedah pemikiran Hamka di Uhamka ya. Saya bilang bahwa saya hanya pengagum Hamka dari sudut pandang karya sastranya, karena masa kecil saya membaca hampir banyak dari karya sastra ya, Buya Hamka. Kemudian tafsirnya ya saya baca dari tafsir yang bersumber dari yang printed dan yang PDF, tapi banyaknya yang PDF ya. Dan saya juga minta waktu itu kepada keluarga untuk ikut ya. Nah waktu itu saya minta ijazah supaya diperbolehkan untuk membaca karyanya dari PDF itu. Nah karyanya masih living sampai sekarang ya. Sementara kalau karya dari Hasbi Asidiki, baik An-Nur maupun Al-Bayan, sekarang itu sudah jarang dijumpai ya. Satu karena persoalan bahasa yang terlalu arkaik kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian memang struktur bahasanya nggak asing lah kalau dibaca oleh anak-anak sekarang, berbeda dengan karya dari Al-Azhar yang masih readability-nya tinggi. Kemudian kemasannya karena ada nuansa sastrawinya di dalamnya, bahasa-bahasa sastrawinya ya. Kemudian banyak masih bisa diterima oleh masyarakat sekarang ya. Nah berbeda mungkin dengan Pak Quraisy Shihab ya, sampai hari ini masih bisa diterima ya, masih live, maksud saya masih hidup, masih the living tafsir ya, karena banyak dikutip ya. Walaupun yang Buya Hamka juga banyak dikutip, tetapi tidak mungkin pengaruhnya tidak sebesar Pak Quraisy Shihab. Selain karena Pak Quraisy Shihab juga banyak mendesain ya pendidikan di perguruan tinggi, sementara Buya Hamka itu hanya banyaknya ya pengaruhnya ketika dia di MUI, kemudian di Muhammadiyah, kemudian di Al-Azhar. Anda tahu sendiri mungkin ya, pendidikan menengah ke bawah. Sementara pengaruh Pak Quraisy Shihab, selain karena masih hidup sekarang, kemudian dia banyak menolorkan karya-karya di perguruan tinggi dan banyak murid-muridnya. Ya, jadi dua generasi lah ya, dua generasi penulis tafsir, dua-duanya menulis tafsir dalam kapasitas individu. Ya kalau nanti Pak Quraisy Shihab ada juga yang bersifat yang kolaboratif ya, tetapi karya seperti wawasan Al-Quran, kemudian membumikan Al-Quran, wawasan Al-Quran ya, kemudian Al-Misbah gitu ya, kemudian beberapa tafsir ya, yang terpisah begitu ya, tafsir Al-Fatihah dan yang lainnya, itu adalah tafsir-tafsir individu. Jadi mereka menulis dalam kapasitas sebagai ilmuwan yang full gitu ya, yang kelihatan perspektifnya multi perspektif ya. An-Nur dan Al-Bayan disinyalir terjemahan dari beberapa kitab tafsir dari Timur Tengah, terutama katanya dari tafsir Al-Marawi gitu ya, Al-Marawi. Tapi ada juga yang menyebut bahwa itu bukan dalam artian terjemah tetapi adaptasi, yaitu perspektif ya, keilmuan yang membedakan antara terjemah dengan adaptasi ya. Tapi ya yang luar biasa kan itu ya,
Hasbi Asyidiki menulis 2 tafsir dengan 30 juz, ya, 2 tafsir An-Nur dan Al-Bayan. Itu kerja keras yang luar biasa dibanding dengan karya-karya yang lainnya lebih dari 70 kalau nggak salah. Ya. Buya Hamka juga luar biasa. Ya. Nah, ketika penafsir ini itu punya alur keterpengaruhan yang sama.